Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fidusia. Kira-kira fidusia itu apa sih? Mungkin banyak yang belum familiar, tapi nyatanya fidusia sangat dekat dengan kehidupan kita loh sehari-harinya. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Ngomong-ngomong soal jaminan fidusia, emang di Kanwil Kemenkum Jateng bisa ya daftarin fidusia? Jawabannya pasti bisa dong. Jadi, layanan fidusia ini sendiri merupakan bagian dari tugas pokok dan juga fungsi dari Divisi Pelayanan Hukum yang mana spesifiknya pada bidang administrasi hukum umum, di mana seiring dengan digitalisasi di era modern, layanan fidusia ini dapat diakses secara online. Sistem Informasi Administrasi Hukum Umum Fidusia Online adalah sebuah terobosan yang bukan sekedar aplikasi, namun merupakan ekosistem terintegrasi untuk pendaftaran, perubahan, hingga penghapusan jaminan fidusia secara full online. Jadi, yang dulunya kita harus datang ke kantor, membawa berkas-berkas segudang, sekarang cukup di depan layar saja, kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Melalui layanan fidusia online ini, pemerintah melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk sejalan dengan prinsip pelayanan publik, yakni prinsip good governance, di mana pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dasar regulasi dari layanan fidusia ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia. Contoh implementasi nyata dari adanya fidusia online adalah Pak Anton yang merupakan seorang yang ingin mengajukan pinjaman dengan jaminan peralatan kerjanya. Nah, dengan adanya sistem online ini, ia tidak perlu memindahkan peralatannya ke bank, cukup ia daftarkan saja secara digital dan usahanya bisa terus tetap berjalan. Lantas, selain orang-orang seperti Pak Anton, kira-kira siapa saja sih yang bisa merasakan kemudahan fidusia online ini? Jadi, fidusia online ini dirancang untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat dan juga entitas. Yang pertama adalah para notaris yang merupakan ujung tombak dalam proses legalisasi. Lalu yang kedua adalah korporasi, meliputi industri perbankan, industri keuangan non-bank, dan juga sektor industri lainnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah perseorangan. Setelah tahu siapa saja yang bisa merasakan kemudahan fidusia online, mari kita lihat sekilas bagaimana alur umum di administrasi hukum umum fidusia online ini bekerja. 3 tahap pendaftaran jaminan fidusia online pasti cepat dan mudah. Tahap pertama, pembuatan perjanjian pokok yang merupakan perjanjian kredit. Tahap kedua, berupa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Tahap ketiga, pendaftaran sertifikat jaminan fidusia pada laman fidusia.ahu.go.id. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2, pendaftaran dilakukan secara elektronik. Dan dalam Pasal 4 disebutkan, permohonan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Login dengan username dan password yang sudah terdaftar, kemudian klik tombol masuk.
Pada tampilan Home, klik menu pendaftaran, lengkapi form isian pendaftaran jaminan fidusia. Pada form identitas pemberi fidusia, pilih salah satu pemberi fidusia yang berisi badan usaha atau perorangan. Kemudian, isi data pemberi jaminan dengan alamat lengkap. Isi form identitas penerima fidusia dengan data dan alamat lengkap. Isi form akta notaris jaminan fidusia dengan nomor dan tanggal akta notaris. Pada form perjanjian pokok, pilih hal utang dan mata uang, isi nominal, nama, dan jangka waktu perjanjian. Pada form uraian objek jaminan fidusia, pilih kategori objek yang akan menjadi jaminan fidusia. Jika objek berserial nomor, lengkapi merek, tipe, nomor angka, dan nomor mesin. Isi bukti objek dan nilai objek. Klik tombol tambah untuk menambahkan objek, dan klik tombol silang untuk menghapus objek. Pada form nilai penjaminan, pilih mata uang dan isi nominal dari nilai penjaminan. Klik tombol tambah untuk menambahkan nilai penjaminan. Baca dan centang disclaimer peringatan sebagai pernyataan melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Klik preview untuk melihat pratinjau data yang sudah dilengkapi. Jika sudah selesai melihat pratinjau, klik proses untuk mulai memproses data pendaftaran jaminan fidusia. Pilih menu daftar transaksi untuk melihat status jenis fidusia. Cari data fidusia melalui kolom pencarian. Data jenis fidusia akan muncul beserta dengan statusnya. Segera lakukan pembayaran. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran yang dilakukan oleh notaris, pembayaran dapat melalui aplikasi pembayaran secara virtual, sedangkan korporasi dan retail, pembayaran PNBP pendaftaran jaminan fidusia dapat melalui bank persepsi yang telah bekerja sama dengan Ditjen AHU. Dengan terlebih dahulu mencetak lembar perintah bayar yang muncul setelah proses pendaftaran selesai dilakukan. Jika semua persyaratan terpenuhi, sertifikat jaminan fidusia dapat dikeluarkan dalam waktu 7 menit. Melalui cetak mandiri, sertifikat dapat dicetak kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sertifikat juga dilengkapi dengan sistem autentifikasi dalam bentuk QR Code yang dapat dipindai menggunakan smartphone dan langsung terhubung dengan server Ditjen AHU untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan. Seluruh siklus fidusia yang terangkum pada website ini berasaskan Pacta Sunt Servanda, yang berarti perjanjian fidusia harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Dalam konteks fidusia, asas ini memastikan bahwa baik penerima fidusia atau kreditur maupun pemberi fidusia atau debitur terikat pada ketentuan dalam perjanjian fidusia dan wajib melaksanakannya sesuai dengan isi perjanjian. Lantas, mengapa sih pendaftaran fidusia online ini penting? Karena di era modern, kepastian hukum adalah fondasi utama kemudahan berusaha. Dengan fidusia online, sengketa terkait jaminan dapat diminimalisir karena ada catatan resmi yang terpusat. Hal ini juga mendorong transparansi dan juga akuntabilitas. Ya, bisa dibilang fidusia online ini adalah mak comblang yang handal antara pemberi pinjaman dan juga peminjam untuk memastikan hubungan mereka sah di mata hukum dan bebas dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Demikianlah gambaran umum tentang layanan administrasi hukum umum fidusia online. Sebuah inovasi yang membawa pelayanan hukum semakin dekat dan mudah diakses oleh sobat hukum sekalian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah akan terus berupaya menghadirkan layanan terbaik, memastikan setiap proses hukum berjalan transparan dan juga efisien. So, jangan ragu untuk memanfaatkan layanan ini. Jika ada pertanyaan atau butuh panduan lebih lanjut, hubungi kontak senter administrasi hukum umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Kami siap selalu mendampingi Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hukum.